melanjutkan materi yang kemarin, yaitu senangnya belajar surat Al-Kautsar. Sebelum kita lanjutkan, Ustazah mau tanya, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, sebelumnya disiapkan dulu ya buku-bukunya agar lebih memahami apa yang akan Ustazah sampaikan. Nah, kalau minggu lalu kita belajar tentang surat Al-Kautsar, cara membaca dan menghafalnya. Sekedar membaca dan menghafalkan yang baik dan benar. Nah, sekarang kita akan belajar cara menulis surat Al-Kautsar dan juga pesan apa yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Nah, kalau kita hanya menghafal tapi tidak mengerti apa yang terkandung dalam isi surat Al-Kautsar tersebut, nanti kita tidak terlalu memahaminya. Nah, bagaimana pesan dan cara menulis surat Al-Kautsar? Silahkan disimak video berikut ini. Nah, sekarang kita akan belajar menulis surat Al-Kautsar. Bagaimana cara menulis surat Al-Kautsar? Yang pertama, huruf Arab itu ditulis dari arah kanan ke kiri ya. Jadi cara menulis surat Al-Kautsar itu huruf-hurufnya ditulis dari kanan. Alif, ba, ta, sa. Yang kedua, harokat ditulis dari atas ke bawah. Jadi kalau menulis harokat itu ditulis dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Yang ketiga, penulisan huruf Arab itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang melewati garis dan tidak melewati garis. Nah, ini contohnya. Alif itu tidak melewati garis atau di atas garis. Ba, ta. Nah, kalau jim itu melewati garis ya. Waw dan ro. Nah, itu contoh-contohnya. Cara menulis surat Al-Kautsar yang kedua. Yang pertama, mencermati cara menulis penggalan surat Al-Kautsar. Jadi kita mencermati penggalan ayatnya dari huruf-hurufnya. Yang pertama, perhatikan huruf yang melewati garis yang Ustazah sebutkan tadi. Huruf yang melewati garis ada waw, ada ro, ya. Kemudian yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat Al-Kautsar. Perhatikanlah bagaimana caranya nanti Ustazah menulis penggalan surat Al-Kautsar. Ya, di buku tulis kalian atau di buku paket kalian itu sudah ada. Jadi silakan nanti dipelajari dan dipraktekkan. Nanti Ustazah berikan contoh cara menulis penggalan surat Al-Kautsar. Nah, silakan diperhatikan. Baik, kita akan mempraktekkan cara menulis surat Al-Kautsar. Diperhatikan ya. Kita mulai atau kita awali dengan menulis bismillah. Diperhatikan ya, Ustazah nulisnya kurang alif. Nah, kemudian kita lanjutkan ke surat Al-Kautsarnya.
Perhatikan Ustazah nulis waw dan roknya ini melewati garis ya. Jadi nanti kalian juga diperhatikan itu. Nah, seperti ini. Perhatikan mana yang melewati garis, mana yang tidak melewati garis hurufnya. Lanjut. Ini wawunya melewati garis lagi. Ini roknya juga. Nah, sekarang ayat ketiga. Nah, demikian, silahkan dipraktekkan ya. Selanjutnya, yaitu kita akan belajar pesan atau isi yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Nama surat Al-Kautsar itu sendiri diambil dari ayat yang pertama, yaitu pada kalimat Inna a'tainakal kautsar. Nah ini ya, ini nama surat Al-Kautsar diambil dari ayat yang pertama ini. Nah, surat Al-Kautsar mempunyai arti nikmat yang banyak. Urutan surat Al-Kautsar dalam Al-Quran adalah surat yang ke-108. Ya, surat Al-Kautsar itu surat yang ke-108. Sebelum surat Al-Kautsar, surat apa? Ya. Yang kedua, jumlah ayat dalam surat Al-Kautsar ada 3 ayat. Yang sudah kalian hafal kemarin, ada 3 ayat kan? Kemudian surat Al-Kautsar diturunkan di kota Makkah. Maka surat Al-Kautsar disebut surat Makkiyah. Pokok isi kandungan surat Al-Kautsar. Yang pertama, Allah akan melimpahkan nikmat yang banyak. Yang kedua, perintah Allah agar mendirikan sholat dan berkurban. Yang ketiga, isi kandungan surat Al-Kautsar adalah Nabi Muhammad akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat kelak dan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak seperti yang disangkakan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang rugi atau orang yang terputus keturunannya. Ini berkaitan dengan wafatnya putra Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Ibrahim ya. Demikian penjelasan Ustazah mengenai cara menulis surat Al-Kautsar dan juga isi yang terkandung di dalam surat Al-Kautsar. Nah, Ustazah harap setelah memahami isi kandungan surat Al-Kautsar, kita dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Demikian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.